Hai semuanya, perkenalkan nama Sar adalah Sar Michael dan hari ini Sar akan melanjutkan menjelaskan pelajaran agama Kristen kelas 3. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, sebaiknya kita bernyanyi ya terlebih dahulu agar kita lebih semangat dan lebih ceria lagi dalam belajarnya. Oke? Nah, hari ini Sar akan memainkan sebuah lagu Bapa Sentuh Hatiku. Oke, bagi kalian yang bisa ikuti ya, sama-sama kita bernyanyi. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Nah semuanya, tadi kan kita sudah bernyanyi. Nah selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa yang ada di surga. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sebab besar kasih dan karunia yang Engkau berikan kepadaku tidak berkesudahan. Ya Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu serta perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih juga ya Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memulai hari yang baru pada pagi hari ini tanpa kekurangan apapun. Kami sangat bersyukur ya Bapa karena kami masih dapat melihat, bernapas, berbicara, mendengar, dan bergerak. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Ya Bapa dari surga, sebentar lagi ya Bapa kami akan melanjutkan pelajaran kami. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada, dan jagailah kami ya Bapa, jauhkanlah kami dari segala penyakit. Ya Bapa dari surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami panjatkan ke dalam pengasihan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nah, murid-murid, sekarang kita melanjutkan proses belajar mengajar ya pada pagi hari ini. Yuk semua buka bukunya halaman 19. Nah, ada yang tahu tidak? Tema 4 kita di buku Agama Kristen kelas 3 apa? Ayo, tunjuk tangan. Ya, pasti ada yang tak tahu. Nah, judulnya adalah Aku dan Lingkunganku. Oke? Yuk semua buka halaman 20. Uraya materi yang pertama, kerusakan lingkungan. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Ia menciptakan semua baik dan teratur seiring berjalannya waktu. Jadi Tuhan menciptakan alam seperti ini ya. Ada pohon, ada tanah, ada air, ada gunung. Semuanya itu adalah ciptaan dari Tuhan. Termasuk dari iklim ya. Yang kemarin juga saya sudah menjelaskan tentang iklim. Nah, kerusakan lingkungan ini adalah disebabkan oleh kita sebagai manusia. Kita tidak pandai menjaga alam. Kita bisa lihat ya, dulu Tuhan menciptakan bumi ini begitu indah. Ada banyak pohon. Lihat, kita bisa melihat di pegunungan, begitu dingin cuacanya karena banyak pohon. Tapi kenapa sekarang jika kita pergi ke gunung tidak begitu dingin lagi? Karena kita sebagai manusia menyalahgunakan alam, yaitu kita menebang sembarangan, menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Pada akhirnya lihat, kita sebagai manusia menebang pohon, apa yang akan terjadi? Saat hujan, tanah-tanah akan basah. Fungsi dari pohon, Tuhan menciptakan pohon-pohon di bagian pegunungan, yaitu untuk penyerapan air. Jadi saat hujan, tanahnya itu ada fondasi, ada yang menahan tanah itu. Namun karena kita sebagai manusia menyalahgunakan, kita menebang pohon sembarangan untuk diambil kayunya, pada akhirnya tanah itu tidak ada yang menopang. Dan kita juga membangun bangunan di tanah itu yang seharusnya tidak boleh. Pada akhirnya saat hujan tidak ada yang menahan tanah itu dan terjadilah longsor. Nah, contoh yang kedua adalah kita membuang sampah sembarangan seperti di selokan, di sungai, di laut. Kita bisa melihat semua yang diciptakan Tuhan itu semuanya menjadi rusak. Kita membuang sampah di selokan. Penyebabnya apa? Kita mengalami banjir. Banjir mendatangkan apa? Bencana kan? Bencana dan penyakit. Penyakitnya apa? Nyamuk berkembang biak. Menjadi kita menjadi terserang DBD atau demam berdarah. Kita buang sampah di laut ataupun di sungai. Kita lihat uapan air sungai naik dan hewan-hewan yang ada di sungai memakan sampah itu. Apa kalian tidak kasihan melihat hewan-hewan di laut itu memakan sampah plastik, sampah kaleng. Kebanyakan yang kita lihat adalah sampah plastik. Kita tahu ya bahwa plastik itu susah untuk didaur ulang. Nah, jadi sebaiknya kita mengurangi penggunaan plastik dan pakailah yang bertahan lama seperti contoh sedotan kan sudah ada yang stainless. Nah, menggunakanlah yang stainless. Janganlah menggunakan yang plastik lagi. Dan minuman sebaiknya kita menggunakan dari botol kita sendiri. Jangan memperbanyak sampah plastik seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya juga kita lihat di halaman 21, yaitu tanggung jawab memelihara alam. Alam pemberian Tuhan yang begitu indah harus kita jaga. Inilah tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia. Manusia diberi kuasa untuk memanfaatkan semua ciptaan Allah yang lain. Seiring dengan itu, manusia juga diberi tanggung jawab menjaga alam ciptaannya. Nah, seperti yang tadi yang saya jelaskan, bahwa kita harus menjaga alam.
Kita bisa menjaga alam dengan seperti apa? Yang pertama, janganlah buang sampah sembarangan. Yang kedua, kurangilah penggunaan sampah plastik. Kurangi. Yang ketiga, jangan menebang pohon sembarangan. Kejadian 2 ayat 15 menyatakan bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memberinya tugas untuk menjaga dan memelihara semua tumbuhan dan binatang di dalam taman itu. Artinya, Allah mengizinkan manusia memanfaatkan semua tumbuhan dan binatang itu untuk keperluannya dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Manusia tidak boleh merusak alam ciptaan Allah saat memanfaatkan sumber alam, sebab Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan amat baik. Jadi ya, di sini di Alkitab juga sudah tertulis bahwa kita sebagai manusia harus menjaga alam agar alam tetap terjaga dan kita pun tetap sehat di dalamnya. Oke? Bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan bukan tentang seberapa hebat kamu melakukan perbuatan memelihara alam ini, namun lebih pada seberapa besar kamu peduli dan terus berupaya menjaga alam dengan melakukan hal-hal sederhana di sekitarmu. Nah, kita bisa menjaga alam seperti contohnya di rumah ya. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah di tong sampah. Yang kedua, menyiram tanaman. Menyiram tanaman berarti kita memberikan kehidupan kepada tanaman itu. Coba bayangkan, kalau kita tidak memberikan air kepada tanaman yang ada di rumah, mereka akan layu. Setelah layu, mereka akan mati. Tapi kalau kita terus memberikan mereka air, memberikan mereka pupuk, yakinlah mereka akan tumbuh, mereka akan terus hidup. Sehingga kita bisa menjaga alam dari hal-hal kecil seperti itu. Nah, seperti ini juga ada ya gambarnya seperti di sini. Di sini ada gambar bahwa kita ada seorang anak menyirami tanaman. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya dan menanami pohon. Yaitu kita bisa melakukan yang namanya reboisasi, penanaman pohon kembali. Itu sangat baik karena bumi ini sudah semakin lama semakin panas. Yang terjadi yang namanya globalisasi. Karena kita sudah banyak pohon-pohon sudah banyak ditebang, banyak sekali tanah yang dijadikan sebagai tempat penduduk tinggal. Pada akhirnya bumi ini semakin lama semakin rusak. Jadi tugas kita sebagai generasi muda yaitu jagalah alam ini sebaik-baiknya. Oke? Nah, kita sudah selesai melakukan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Namun ada tambahan tugas. Yuk, semua buka buku cetak Agama Kristen halaman 8. Nah, di halaman 8 yang ini, di bagian paling bawah, di bagian sini, yaitu kegiatan belajar. Tuliskan doa syukur atas keadaan iklim yang ada di Indonesia. Nah, kerjakanlah tugas ini di kertas jeruk berwarna putih. Kalau tidak ada berwarna putih, boleh warna yang lain, tetapi harus warna terang agar kalian bisa menghiasnya. Hiaslah serapi dan sebagus mungkin dan dikirimkan ke ID guru Telegram Agama Kristennya masing-masing. Oke? Nah, semuanya kita sudah selesai melakukan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga proses belajar mengajar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa yang ada di surga, kami ingin berdoa ya Bapa untuk kami. Berkatilah kami dimanapun kami berada. Jagailah kami ya Bapa, lindungilah kami ya Bapa.
Jauhkanlah kami dari segala penyakit, agar kami dapat terbebas dari virus COVID-19. Ya Bapa di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami panjatkan ke dalam pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, pesan singkat dari Sar adalah jagalah kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berolahraga agar tubuh kalian tetap sehat dan kuat. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.